Selamat pagi, salam, namo buddhaya, santi-santi om, salam kebajikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari pahlawan ini, Presiden Prabowo mengangkat 10 pahlawan nasional. Tentu saja yang paling kontroversial adalah Jenderal Besar Soeharto. Tentu saja ada peran kepentingan pada Presiden Prabowo. Presiden Soeharto adalah sah mertua Presiden Prabowo, karena Presiden Prabowo dengan Ibu Titi, walaupun sah rumah, ternyata tidak pernah menjalani sidang cerai. Artinya mereka masih sah sebagai suami istri. Itu konflik of interest-nya itu. Kalau tentang pengangkatan Presiden Soeharto, kalau dilihat rasanya saja, tentu saja Presiden Soeharto layak menjadi pahlawan nasional. Beliau berjuang kemerdekaan, walaupun zaman umum di Jogja itu sepertinya terlalu banyak make-up-nya di masa beliau berpuasa. Kemudian Presiden Soeharto itu memegang rekor sebagai presiden yang mendirikan sekolah dasar terbanyak seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi di zaman Presiden Soeharto paling tinggi, pernah 7,5%. Kemudian di masa Presiden Soeharto, karena bisa merancang pembangunan yang berkesinambungan, karena berkuasa 32 tahun, maka perkembangan sains dan teknologi Indonesia cukup maju. Karena presidennya sama, tentu saja tidak ganti-ganti kebijakan karena adanya pergantian presiden. Tetapi idealnya pahlawan nasional itu juga memperhatikan dosanya. Ketika Presiden Soeharto naik kekuasaan, itu Hakim Dewi oleh kerajaan dan atasannya di Hambatan Darat terbunuh dalam peristiwa yang terjadi di tanggal 1 Oktober pagi. Yang tertuduh adalah PKI. Kemudian Presiden Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret yang sampai sekarang prakteknya di mana. Kemudian Presiden waktu itu masih Menparat melakukan political purge, pembersihan terhadap penasir-penasir pendukung PKI. PKI waktu itu adalah partai yang sah. Kalaupun pimpinannya itu memang terbukti memberontak, maka seharusnya cuma mereka yang dukung, bukan kroco-kroconya. Wanita hamil pun juga dihukum. Dalam satu kesempatan, eksekutor lapangan Jenderal Saruhedio waktu itu masih berbanat corona, sampai mengatakan 3 juta orang yang jadi korban. Ketika Presiden Soeharto berkuasa, komunisme ini diasosiasikan dengan ateisme, padahal yang tidak ada urusannya. Seperti di Cina, Partai Komunis Cina punya pahlawan namanya Machun, itu juga Muslim.
Malaka waktu di Komintern menyatakan dirinya komunis, tapi di hadapan Tuhannya Muslim. Nah, asosiasi antara komunis dan ateisme ini yang mengakibatkan banyak umat Islam yang ikutan selebrasi membunuh simpatisan PKI dan anggota PKI. Seharusnya kalau terdapat bangsa aspirasi politik anggota atau simpatisan PKI itu tetap harus dilindungi sekalipun pimpinannya memberontak. Nah, Jenderal Soeharto ini adalah jenderal yang meraih bintang 5 dengan melakukan sistematik killing terhadap yang beneran PKI, anggota atau simpatisan, atau orang-orang yang di-PKI-kan. Dan mungkin beliau satu-satunya jenderal bintang 5 yang mendapat pangkat bintang 5 setara General of the Army di Amerika atau Field Marshal di Inggris yang dengan membunuh rakyatnya sendiri. Kedepannya, karena pengangkatan sebagai pahlawan itu tidak ada riwayat yang bisa ditarik, maka Jenderal Soeharto, Jenderal Haruhedi, dan satu lagi Imam Bonjol akan digunjing dalam kelas-kelas daerah dan mungkin di medsos bahwa mereka adalah para pahlawan yang berlumuran darah oleh rakyatnya sendiri. Mereka akan menjadi dark virus. Seharusnya bahwa entah kapan namanya pengangkatan pahlawan nasional harus berbasiskan objektivitas. Sekarang karena ada kepentingan, beratnya konflik of interest, sehingga pahlawan yang memang punya jasa, tapi dosanya tidak kurang banyaknya, terangkat dari pahlawan. Selamat dari pahlawan, selamat pagi, shalom, Om Santi Om, namo buddhaya, salam kebajikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.